Halo Bang Fajri. Untuk Jenderal Blue Thunder sekarang itu ada Bung Reinhardt, Bang Fajri. Eh, untuk Ketua FP itu dipisah dari Blue Thunder. Ke untuk Ketua FP-nya nggak kurang tahu Bang siapa. Halo Bung Abdi. Halo dari BMKBM ITPLN. Sekarang nama kaderisasi. Untuk sekarang itu namanya IEC Bang. ITPLN Youth Care. Halo, selamat datang Green Force UNJ. Sembari kita menunggu pemateri, kita ngomong-ngomong dulu lah ya, ngomong santai. Halo Mas Michael,
Selamat datang di podcast program Blutunder #1. Mungkin Mas Michaelnya terhalang sinyal ya. Kita tunggu ya. Sembari menunggu pemateri, kita eh, boleh tahu ini dari mana aja ya. Boleh dari komen di kolom chat. Waduh, rame ya. Kalau ini udah bergabung sama Green Force dari UMJ dan ada Mas Michael Andi Marpaung. Halo, bisa Mas suara saya masuk, Mas? Halo, Oke, oke Mas Michael. Sebentar ya, kita nunggu narasumber satu lagi. Oke, cek cek. Suara saya udah masuk, Mas. Halo Mbak, Halo, suara iya saya ini masuk. masuk tapi di saya muka Mbaknya nggak kelihatan ke jaringan saya. Muka Masnya juga nggak kelihatan di saya. Sebentar. Oke, oke. Sembari kita nunggu dari pemateri, kita boleh komen di kolom chat kali ya. Ini dari mana aja? Ada Mas Alif, ada Mas Said, ada Mbak Gina, Bung Abdi, Mbak Cece. Halo. Oh ya, untuk pemateri kita satu lagi itu lagi ada konsol, jadi kemungkinan agak telat ya ikut joinnya.
Jadi kemungkinan kita akan mendahulukan ada dua pemateri yang kita tuh sangat nantikan ya, diskusi. Nah, kita akan diskusi mengenai wadas yang lagi hangat diperbincangkan. Makanya Mas Alif stay tune ya. Untuk Mas Michael udah bisa on cam ya Mas? Apa terkendala sinyal? Oke Bang Alif, aman aman aman. Halo Mas Noval, udah kelihatan nggak muka saya? Oke, Halo, apakah terhubung suara saya, Mas Noval, dari masuk grup masuk POS Mbak. UNJ? Halo, Iya masuk Mbak. halo Mas Michael. Ini mukanya loading gitu, Kak. Iya muka Mbaknya nggak ada di saya. Kalau Masnya ada. Jaringan saya yang Iya, jaringan. apa Mungkin gimana ya? jaringan dari panitia. Tapi saya ada mukanya Mas di Mas. Iya, Suara Mas Masnya ada. kekecilan, Jelas. Mas. Oke. Mas Noval. Kenapa Mbak? Suaranya kecil banget, nggak dengar. Halo, halo Mas, suara saya terhubung. Iya terhubung Mbak. Tapi suara Masnya kecil banget di saya. Tambahnya like banget. Oh, jaringan 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 saya kali ya yang ini. Coba ya bentar.
Halo, Bung Noval. Halo Ini Mas. dari MC kita. Ini ada kendala, Bung. Dari kita tunggu sebentar lagi. Baik jaringan. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya tentang apa yang Halo, terjadi. Ya, suaranya udah masuk, Mas? Masuk udah, nggak? udah. Oke, masuk. Oke, oke. Maaf ya, dari Green Force sama Mas Michael. Podcast saya ambil alih ya. Sebelumnya, selamat malam. Selamat datang di podcast Pergerakan Blue Thunder #1 yang berbicara tentang eksploitasi di wadas pemerintah, pro rakyat atau pro investor. Jadi sekiranya Pak narasumber memperkenalkan diri. Saya persilahkan. Siapa dulu, Mbak? Iya, kenapa Mas? Siapa dulu? Saya atau Mas Michael? Boleh dari Mas Naufal dulu. Ya, mohon izin teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Widianto. Saya semester 6. Sekarang saya ngejabat di Komandan Green Force UNJ tahun ini. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal Bang Naufal. Boleh perkenalan untuk Mas Michael. Iya, suara saya terdengar jelas, moderator. Terdengar, Mas, terdengar. Selamat malam semua untuk rekan-rekan seperjuangan mahasiswa. Perkenalkan nama saya Mikaela Nima Paung, Fakultas Hukum USU, kuliah saya sekarang dan sudah jalan semester 6 juga. Untuk sekarang saya bisa dibilang anggota dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FAUSU dan juga tertera di poster juga sama. Harapannya mungkin di diskusi malam ini kita bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita, khususnya untuk kawan-kawan di Desa Wadas lah gitu. Apalagi kalau saya nanti mungkin akan sedikit banyak berbicara mungkin dari normatifnya. Dikembalikanlah ke moderator. Oke, mantap. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan. Oh ya, sebelumnya untuk para penonton, kalau semisal ada yang mau ditanya boleh di komen di kolom chat ya. Oke, kita mulai dulu dari sebelumnya untuk Mas Naufal dan Mas Michael dari ada narasumber satu lagi yang berhalangan datang dikarenakan ada sedikit kendala karena lagi sedang konsol. Nah, untuk yang pertama itu kita mau tanya sudut pandang dari para narasumber ini. Nah, sudut pandang dari narasumber itu mengenai topik kita saat ini yaitu eksploitasi di wadas, pemerintah pro rakyat atau pro investor. Boleh dimulai dari Mas Naufal dulu kali. Oke, baik. Oke, izin masuk semuanya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Ini cara mute-nya gimana sih? Maaf. Bisa nggak sih di-mute di sini? Bisa, Mas. Nanti di bawah itu ada, di bawah muka kita itu ada tombol mute, video. Oke. Ada nggak, Mas? Oke. Oke, belum diupdate. Ya udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Mungkin malam ini kita akan membahas tentang wadas ya. Di sini menurut pendapat saya kita sudah tahu apa yang telah terjadi di Desa Wadas. Jadi menurut saya ini pemerintah masih tidak mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Dengan bukti yang terjadi pada Wadas saat ini.
meski menurut pemerintah itu hal yang baik untuk membangun waduk, namun hal baik apa yang diawali dengan kekerasan? Kita lihat sendiri kemarin banyak aparat yang berdatangan mendatangi Desa Wadas dengan pakaian lengkap dan juga dengan alat-alat untuk berseragam lengkap lah, aparat kepolisian. Terus hal baik apa yang dilakukan dengan aparat bersenjata lengkap mendatangi Desa Wadas itu? Jelas di sini dasar dari penolakan yang dilakukan warga selain dengan cara yang tidak manusiawi dalam pengukuran tanah. Dampak dari yang akan terjadi sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di Desa Wadas. Mulai dari sumber mata air. Kita sama-sama tahu sumber mata air di Wadas itu benar-benar sangat melimpah. Dari tahun-tahun lama juga warga itu sudah menanti-nantikan mata air yang bagus dan akhirnya terwujud. Terus hutan-hutan yang telah dilindungi sekian lama akan rusak akibat pembangunan bendungan tersebut. Jadi kemungkinan dapat dirasakan lebih dari 2 dekade, yang mana perusakan ini berdampak sangat panjang, dan itu bukan hal yang sepele teman-teman. Karena perlu teman-teman ketahui, yang namanya nanam pohon, dari yang kecil terus menjadi rimbun, itu butuh waktu yang sangat lama, mungkin bisa 20 tahun atau berpuluh-puluh tahun. Jadi bayangkan, butuh reboisasi seberapa besar bila penggusuran itu terjadi. Jadi mungkin itu dari saya, pendapat saya terkait Wadas. Jadi kita harus melawan pemerintah yang seenaknya menindas masyarakat di Wadas. Mungkin itu dari saya, Mbak. Ya, Suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Oh, baik. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya, saking groginya saya lupa perkenalan tadi. Ya, Mas. Sebelumnya saya perkenalan dulu kali ya, Mas, sebelum lanjut ke Mas Michael. Sebelumnya nama saya Arna Laura Ritonang, biasa dipanggil Laura. Saya merupakan dari Kepala Departemen Aksi dan Propaganda dari Blue Thunder. Oke, langsung saja masuk ke narasumber berikutnya, Mas Michael. Iya, terima kasih. Halo, ya. Mas Michael. Terima kasih moderator. Ya. Mungkin kalau ditanya soal pendapat saya tentang isu Wadas ya gini. Nah, kita tahu kalau Wadas ini sebenarnya problematikanya itu tentang pertambangan dari batu untuk bahan pembangunan bendungan untuk di sekitar daerah Wadas itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya kajinya pertama kan, ini kan sebenarnya masalah Wadas ini udah lama. Bahkan kalau kita lihat misalnya di YouTube, itu video dari Watch Dogs Documentary, itu dia udah dikeluarkan sekitar 3 bulan lalu. Ini artinya mungkin udah isu yang lama, tapi mungkin terangkat semenjak over represivitas polisi yang kemarin yang pas pengukuran tanah. Nah, mungkin saya tertarik ingin mengkajinya kemarin kan, ada juga udah diskusi sama kawan-kawan juga tentang isu Wadas ini dari hukumnya, karena kebetulan saya juga mahasiswa hukum kan. Pertama mungkin kita kenal AMDAL mungkin kan semua. AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yang dimana sebenarnya AMDAL ini diperlukan kalau misalnya ingin membangun kajian untuk membangun suatu proyek gitu kan. Kalau misalnya kita lihat nih di Undang-Undang Cipta Kerja itu, AMDAL itu kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya kita tahu ini sekarang pembangunan tambang di Desa Wadas ini sejalan dengan pembangunan bendungan di mana ini masuk ke PSN, program strategis nasional, yang dimana ini udah pasti dibahas di Undang-Undang Cipta Kerja kan, dan Undang-Undang Cipta Kerja kan bahas nih tentang AMDAL dan tentunya perlu AMDAL. Nah masalahnya sekarang banyak kita dengar dan setelah saya cari juga research, sebenarnya AMDAL untuk pertambangan di Desa Wadas ini gak ada. AMDAL-nya itu disatukan dengan AMDAL pembangunan bendungan bener itu namanya kalau nggak salah ya. Nah jadi sebenarnya ini jadi masalah kan. Padahal ini tipologi tanahnya misalnya, atau misalnya gimana kondisi lingkungannya itu kan beda antara bendungan dengan tambang di Desa Wadas.
Tapi kenapa AMDAL disatukan? Nah, kita kalau lihat dari sisi hukumnya, ini udah ada gimana ya? Cacat hukumnya di situ gitu ya kan. Baru belum lagi kalau kita tahu lah kemarin November ada putusan MK yang menyatakan inkonstitusional untuk Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalamnya itu ada kalau nggak salah memerintahkan di putusan MK nomor 91 itu untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas. Udah balik lagi tadi. Ini pembangunan ini kan masuk ke PSN. Tapi kenapa masih dilanjutkan? Padahal kita udah ada putusan MK, di mana kemarin kan kalau kita lihat sejam setelah ada putusan MK, pemerintah buat konferensi pers. Kita menghormati putusan MK. Tapi kenapa ini terjadi? Nah, mungkin hal-hal seperti itu. Belum lagi komunikasi antara panitia pembangunan tambang di Wadas dengan masyarakat yang kurang, yang menyebabkan ya hal-hal yang belakangan ini terjadi seperti yang dibilang oleh pemateri sebelumnya. Mungkin kalau saya pribadi ya tentu harus diperhatikan lagi lah gimana pembangunan tambang Wadas ini, karena kurang setuju juga karena ada banyak mungkin bisa dibilang celah-celah hukum lah dalam pembangunannya dan perlu diperbaiki. Dan juga sebenarnya kalau kita tahu yang ditolak itu bukan bendungannya tapi tambangnya. Dan hal itu mungkin bisa menjadi gimana ya, fokus kita lah gitu. Kenapa sih tambangnya? Dan itu menurut saya tadi ya, sebenarnya seenggaknya ya masyarakat awam ini soal penolakan ini tahu lah sebenarnya kan kalau memang ini menjadi permasalahan. Karena siapapun tahunya kalau misalnya di tambang ini dibangun, dibom ya, dipakai dinamit, digali, pasti ya mata air kotor. Dan apa juga mata pencarian di sana pasti terganggu. Dan disinilah kita masyarakat menyerahkan haknya sebagai tuan rumah. Mungkin itulah kalau dari saya, kembali ke moderator. Baik, luar biasa ya dari narasumber kita yang bagaimana sudah kita tahu itu dari pembahasan yang tadi itu yang dimana masalah tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dan oleh para birokrat dan tindakan represif dari para aparat yang seharusnya itu mengayomi masyarakat. Dan selanjutnya itu di mana akibat pertambangan yang akan mau dilakukan itu menjadi permasalahan adanya masalah lingkungan bagi masyarakat. Seperti itu kurang lebih ya, Mas. Nah, jadi untuk sebelumnya, untuk para yang nonton, para viewers, kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung di kolom chat ya. Dari yang dibahas oleh para narasumber, ada yang mau ditanyakan sekiranya? Oh iya. Nah, sepertinya sudah ada yang bertanya ini, Mas. Dari ABDZL KRM. Dari izin bertanya, seperti yang kita tahu pada masyarakat Wadas yang setuju dan ada yang tidak setuju. Menurut Mas sendiri, jika memang merugikan, kenapa ada masyarakat yang setuju mengenai proyek tersebut? Terima kasih. Boleh dijawab oleh Mas Michael duluan. Saya persilahkan. Saya duluan ya? Iya. Tadi pertanyaannya, kalau ada masyarakat, kenapa masih ada masyarakat setuju ya kan? Gini ya, sebenarnya dalam pembangunan proyek ya kan, seperti itu. Dan kayaknya nggak cuma di Desa Wadas ya, itu pasti banyak itu. Ada pasti pro kontra dari antar masing-masing pihak gitu. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Misalnya kalau di daerah saya gitu kan, ada di Danau Toba pembangunan keramba yang tentunya kotor. Ini kan ada keramba itu kan kayak jaring ikan gitu kan. Ini kalau untuk fungsi lingkungan pasti kotor nih. Tapi untuk orang yang cari makan dari situ, nah terbentuk kan dua point of view. Begitu juga mungkin dengan Desa Wadas ini gitu. Karena pasti ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang tidak diuntungkan di daerah itu.
Nah, masalahnya sekarang sebenarnya di sini pemerintah juga harus hadir. Sebenarnya balik-balik ke situ, gimana pemerintah bisa bisa dibilang apa ya? Uh, tanggung jawab lah mungkin bisa dibilang ya, menanggapi terhadap dua point of view ini, terhadap dua sisi ini gitu kan. Jangan sampai ya pihak yang dirugikan betul-betul malah jadi dirugikan, dan pihak yang tadi harus setuju malah jadi terbalik menjadi pihak dirugikan gitu. Harus bisa dibilang ya saling menguntungkan kedua belah pihak gitu kan. Misalnya kan tanah ini kan mau diambil alih sama pemerintah, mungkin dari segi ganti ruginya harus disanggupi dari pemerintah, gimana supaya setuju gitu antara pemerintah dengan pihak yang dirugikan itu. Mungkin kan bisa aja pihak yang dirugikan ini ada karena gak ada mungkin kesepakatan yang ketemu. Makanya balik-balik lagi, menurut saya itu ke komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Wadas. Karena jujur aja, kalau kita lihat memang komunikasinya masih sangat-sangat kurang. Terlebih lagi memang panitia pengadaan tanah di Desa Wadas itu, setahu saya itu tidak memiliki hasil pemetaan gitu yang sangat konkret antara warga yang setuju dan tidak setuju. Jadinya gaduh gitu pas pengukuran lahan kemarin. Karena ya itu pemerintah tidak membangun komunikasi yang baik dengan rakyatnya. Dan harapannya kalau memang pemerintah di sini turun, bisa menanggupi gitu. Misalnya kalau yang tidak setuju ini, kalau yang setuju mungkin ya sejalan dengan pemerintah kan. Yang tidak setuju diberikan ganti rugi yang pas. Atau misalnya dikasih literasi gimana caranya cara alternatif lain selain misalnya bertani di situ gitu. Atau diberikan lapangan pekerjaan supaya semua pihak bisa dibilang sama-sama diuntungkan lah dari satu proyek itu, atau diminimalisir apa yang menjadi kerugian dari proyek ini. Mungkin balik moderator. Baik. Terima kasih ya Mas Michael atas jawabannya. Mungkin bisa langsung ke Mas Naufal. Gimana menurut Mas Naufal? Oke, ya kalau menurut saya di sini kan kemarin juga ada pemerintah yang sudah datang ke Desa Wadas. Nah di situ dia hanya bertemu dengan tim yang pro doang. Jadi yang tim kontranya masih takut untuk keluar rumah, dan juga tim kontranya ini ya masih berdiam diri di rumah karena aparat yang makin banyak berdatangan, terus juga ada aparat yang langsung mengetuki rumah warga dan juga mengintimidasi supaya warga yang kontra ini ikut ke warga yang pro. Makanya di sini kita melihat tindakan-tindakan yang seperti itu menurut saya yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya dia menggelar duduk bersama dengan warga yang pro dan warga yang kontra, dan juga mengkelarkan proyek bendungan ini secara bersamaan, dan juga yang pro ini tetap memberikan ruang untuk yang kontra ini supaya bisa jalan bersamaan. Mungkin menurut saya seperti itu, Mbak. Jadi yang pro ini kemungkinan dia dibayar oleh pemerintah secara yang dikasih uang yang berlebihan sama pemerintah, dan akhirnya dia mendukung buat ikut ke proyek bendungan itu. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Baik, terima kasih atas pendapatnya masing-masing. Berarti itu sebuah indikasi ya dari Mas Naufal. Mungkin saja yang pro ini mendapatkan dana dari pemerintah seperti itu. Nah, dari saya juga ada pertanyaan nih. Saya dengar baru-baru ini kan Bapak Ganjar sudah menemui para masyarakat gitu kan, Mas. Nah, masyarakat yang kontra itu, kira-kira itu bagaimana, Mas? Untuk para narasumber dipersilahkan. Kenapa, Mbak? Maaf, tadi putus-putus di saya. Nah, dari saya sendiri ada yang bertanya mengenai, saya dengar, ada baca, baru-baru ini Pak Ganjar itu menemui masyarakat yang kontra, Mas. Itu kira-kira bagaimana ya, Mas? Apa dari sumber tahu? Gimana kelanjutannya? Apa gimana gitu?
Untuk peserta yang mau bertanya boleh di kolom chat ya, chatnya. Nah, mungkin tadi moderator tadi yang pertanyaan Ganjar itu gimana? Perlu di apa nih? Nah, saya ada dengar kan baru-baru ini Pak Ganjar ada menemui masyarakat yang kontra. Kira-kira gimana pendapat dari narasumber sekalian? Mungkin bisa izin jawab saya. Untuk ya, oke. Sebenarnya kita juga harus lihat dulu gimana kan. Nah, sebenarnya dialog Pak Ganjar kemarin itu yang ditemukan siapa gitu. Kalau bisa kan harusnya kedua belah pihak ditemukan kan, supaya ketemu titik tengahnya gitu ya kan. Nah, banyak kita tahu berita Pak Ganjar sebenarnya ketemu cuma hanya sama pihak pro, cuma hanya sama pihak kontra. Dan sebenarnya kalau memang dialog yang betul-betul bagus dua arahnya dan ketemu solusinya, ya ini dialog yang harus diusahakan pemerintah, di mana pihak pro dan pihak kontra ini ya diskusi sama pemerintah gimana jalan tengahnya gitu. Misalnya ada gimana nggak cocok di sini Pak dibangun nih tambangnya karena saya nggak bisa bertani gini. Oh mungkin pihak pro nyampaikan kan bisa gini. Oh pemerintah ambil jalan tengah. Karena kan di sini kan pemerintah ya kita tahu kan mengusahakan kepentingan rakyat gitu kan. Memang kalau kita tahu banyak statement dari pemerintah khusus dari Pak Ganjar juga kemarin kan. Misalnya kayak udah ada gugatan ke kalau nggak salah saya gugatan TUN itu ke Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar itu soal ini juga soal pembangunan bendungan bener. Dan itu kalau nggak salah 2021 bulan Juni. Dan memang di sini ya pemerintah menang memang. Pemerintah menang untuk pembangunannya tetap dilanjutkan. Tapi terlepas dalam gugatan petun ini pemerintah memenangkan perkara. Ya gimana ya? Kita kan juga ingat tadi ada putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa pengaruhnya coba? Ini kan. Apa pengaruhnya nih putusan MK sama nih pembangunan bendungan bener sama tambang batu andesit? Ya berpengaruh. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini pembangunan bendungan bener sama tambang batu andesit ini masuk ke PSN, program strategis nasional. Dimana kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, ini diatur di Undang-Undang Cipta Kerja tentang pembangunan strategis nasional ini. Gimana ya kita bisa lihat teknisnya nanti di Undang-Undang Cipta Kerja, bisa kawan-kawan baca, kawan-kawan mahasiswa baca gimana sih sebenarnya program strategis nasional ini. Dan ini pembangunan bendungan bener ini masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, balik lagi yang dulu yang 2021 kemarin, putusan MK nomor 9 itu yang menyatakan bahwa untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas. Nah, artinya apa? Artinya memang dalam hal ini seolah-olah gimana ya? Pemerintah tidak ada memiliki etikat baik gitu dalam menjalankan putusan MK ini. Udah dikeluarkan MK putusan kalau ada pembangunan yang bersifat strategis satu nasional itu harus ditangguhkan. Sementara nih bendungan malah diukur sampai pemetaan, sampai bawa 200 polisi. Artinya kan gimana ya? Padahal ada putusan MK tapi tidak dihormati pemerintah. Di mana ini kan harus dilaksanakan. Mungkin seperti itulah, balik ke moderator. Terima kasih atas jawabannya Mas Michael. Sangat memuaskan dari tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum MK. Untuk Mas Naufal boleh diutarakan pendapatnya. Menurut saya ya, kalau pemerintah kemarin menemui masyarakat yang kontra, harusnya di situ Pak Ganjar paham akan situasi kondisi rakyatnya. Yang kontra itu kan menolak tambang itu dibikin ya kan. Di situ seharusnya dia mendengar keluh kesahnya. Tapi sampai sekarang aparat saja masih berdatangan, masih ya menjaga desa itu. Kalau misalkan dia memang mendengarkan aspirasi dari pihak yang kontra, seharusnya dia mendengarkan itu. Menurut saya seperti itu. Tapi sekarang aja masih banyak berdatangan aparat-aparat.
menurut saya belum belum keluar conclusion-nya Pak Ganjar ke sana. Menurut saya seperti itu. Berarti harusnya itu dipertemukan antara pro dan kontra. Jadi kita menemukan titik temunya seperti itu kurang lebih ya, Mas Nova. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Hati. Izin bertanya lagi, apakah benar bahwa awalnya penambangan di Wadas itu tidak berizin? Jika tidak, kenapa hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih. Oke, mungkin dipersilakan untuk Mas Noval untuk menjawab dari pertanyaan dari peserta, penonton lebih tepat. Menurut saya apa ya, tidak berizin. Jadi pemerintah itu yang tadi Mas Michael bilang ya, putusan MK. Jadi pemerintah ini tidak menggubris keputusan MK. Kalau misalkan dia menggubris keputusan MK, dia bakalan melihatlah sisi positifnya, sisi negatifnya terkait bendungan ini. Tapi menurut saya lebih banyak sisi negatifnya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya, terkait hilangnya mata pencarian warga dan juga nanti wilayah Wadas itu menjadi rusak karena proyek penambangan. Kan kita sama-sama tahu ya, Desa Wadas itu benar-benar ada 40 juta ribu hektar tanahnya di situ. Dan dia apa ya, dia tiba-tiba langsung mau membuat bendungan, dan juga menurut saya ya kurang aja di situ. Menurut saya seperti itu. Mungkin Mas Michael bisa menambahkan terkait yang ini. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Naufal. Boleh ditambahin dengan Mas Michael? Oke, makasih atas kesempatannya. Sebenarnya gini, mungkin saya luruskan ya, sepanjang yang saya baca dan saya research soal tambang di Batu Andesit di Wadas, Desa Wadas, ini sebenarnya ada izinnya, kawan-kawan. Ada izinnya dan udah dikeluarkan. Dan apa buktinya izinnya ada? Saya lupa izinnya nomor berapa karena saya bukan izin bisa dibilang Google berjalan. Tapi ada gugatan ke Petun mengenai pembangunan ini dan itu dimenangkan oleh Tun. Artinya apa? Mungkin dari barang bukti ada izinnya pembangunan ini. Nah, tapi masalahnya yang menjadi warning kita ini AMDAL-nya, kawan-kawan. Saya dapat info soal AMDAL ini kenapa disatukan itu dari Walhi Jakarta. Ada yang mengatakan iya kalau memang sebenarnya dalam proyek pembangunan tambang batu andesit di Desa Wadas itu AMDAL-nya disatukan sama bendungan bener. Nah, ini kan salah tadi kan. Kenapa bisa disatukan AMDAL-nya sementara tipologi tanahnya berbeda, orang-orang di situ berbeda. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan AMDAL itu harus melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Nah, kan yang terdampak untuk pembangunan bendungan bener sama untuk terdampak tambang batu andesit di Wadas itu berbeda. Ini yang menjadi concern, ini yang menjadi sebenarnya kalau kita lihat ya, logika pemerintah di sini terbalik, kawan-kawan. Misalnya contohnya Ibu Kota Negara Baru IKN. Di IKN udah keluar undang-undangnya, disahkan oleh DPR, RUU IKN. Tapi AMDAL-nya baru mau disusun. Gimana nih coba? Padahal sebenarnya kan jadi udah ditentukan di undang-undang IKN itu. Nih Kalimantan apa itu? Kalimantan apa namanya? Pokoknya itu akan ditentukan sebagai Ibu Kota Negara Baru. Tapi pengkajian AMDAL-nya belum. Gimana coba? Padahal udah disahkan sebuah peraturan yang kalau kita lihat di di hierarki peraturan perundang-undangan ini di bawah undang-undang dasar menentukan ibu kota negara baru itu di Kalimantan Utara ya atau apa. Tapi AMDAL-nya belum ada. Kan di sini logika pemerintah terbalik. Begitu juga dengan kasus Desa Wadas. Gimana ya bilangnya ya? Belum AMDAL-nya disatukan. Memang izinnya ada. Ya, karena memang izin kan dikeluarkan ya oleh pemerintah kan, tapi maunya di sini kita harap logika pemerintah jangan terbalik. Jangan dulu dikeluarkan izinnya baru AMDAL-nya disusun. Gimana kalau AMDAL-nya
asal-asalan dibuat. Takutnya kan kita situnya kita takutnya sebenarnya. Gimana kemungkinan terburuknya, gimana eksekusi dari AMDAL-nya, penyusunan AMDAL-nya betul-betul dilibatkankah masyarakat secara langsung? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, dan memang sebenarnya udah terjawab sih. Kalau sebenarnya kayaknya penyusunan AMDAL-nya ya memang berantakan. Seperti itu, balik ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pengetahuannya sangat luas sekali ya Mas Michael ya. Jadi balik lagi ya ke masalah AMDAL tadi, dan juga mungkin legalitas pemerintah yang kurang tepat mungkin ya Mas. Nah, Iya, Pak. ada lagi, kita lihat lagi. Kita lihat ada lagi pertanyaan dari Suhud SP underscore. Izin bertanya Mas, dengan terjadinya konflik aparat kepolisian dengan masyarakat, apakah meyakinkan masyarakat dan diskusi dengan masyarakat dapat terjadi di wadah? Boleh dijawab dari Mas Michael dulu terlebih dahulu mungkin. Dengan terjadinya konflik aparat kepolisian dengan masyarakat, apakah meyakinkan masyarakat dan diskusi dengan masyarakat dapat terjadi di Wadas? Oke, makasih moderator. Nah, inilah mungkin yang jadi komedi lah bagi kita ya. Ngukur tanah bukan bawa meteran, kok bawa 200 personel polisi. Kan gitu kan analoginya kan. Kita kan ngukur tanah pakai meteran, bukan 200 polisi yang ngukur kan gitu kan. Nah, sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan juga ke pemerintah. Di mana kan pemerintah di sini kan diwakili oleh aparat kan, oleh aparat kepolisian. Ya, mereka mau mengukur di situ, itu ceritanya kan. Tapi kenapa bawa 200 polisi? Dan mungkin di sini udah menjadi miskonsepsi dalam pembangunan dialog lah dari awal. Apalagi belum lagi kita banyak mendengar penyelewengan misalnya ya dipukul sampai lebam ya, ada beritanya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang oleh pertanyaan ini kan, apakah yakinkan masyarakat akan diskusi lagi, dapat terjadi lagi kan. Nah, inilah mungkin kita harap dari pemerintah supaya difasilitasi dengan baik diskusi dialog antar yang pro dan kontra dan pemerintah. Mungkin cara yang kemarin represivitas dari polisi ini bisa dikurangi. Jangan pemerintah melihat di Desa Wadas ini ada banyak macam gimana ya, orang-orang di situ dilihat kayak pelaku tindak pidana, makanya bawa 200 polisi. Emangnya di sana mau nangkap orang yang bandar narkoba kan enggak kan? Orang-orang di sana kan mau memperjuangkan haknya, kita bisa bilang ya. Ada hak mereka di situ sebagai tuan rumah. Walaupun sebenarnya kawan-kawan harus ingat, kita menghormati peraturan perundang-undangan seperti itu. Kita sepakat di situ kan. Dan kita tahu kalau dalam undang-undang agraria, undang-undang pokok agraria, itu tanah itu punya fungsi sosial. Itu di pasal 6. Fungsi sosial itu apa? Ya fungsi bersama. Tanah itu harus diutamakan untuk kepentingan bersama. Tapi ingat lagi, di pasal 18 undang-undang agraria juga memuat kepentingan bersama dari rakyat. Jadi memang harus diperhatikan lagi gimana kepentingan bersama dari rakyat sekitar. Dan mungkin kalau soal memungkinkan, saya rasa memungkinkan. Dan itulah mungkin yang concern kita untuk menyuarakan ke pemerintah, upayakan dialog yang bagus. Jangan lagi seperti itu. Dan harus diperbaiki lah. Jangan sampai dilihat di masyarakat Wadas ini semua itu orang yang melakukan tindak pidana, makanya bawa 200 polisi, salah. Dan harus diperbaiki. Begitulah, balik ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mas Michael. Berarti balik lagi ke pemerintahnya. Harus mungkin bisa, tapi dengan menggunakan dialog yang lebih baik lagi. Nah, untuk dari Mas Naufal sendiri gimana Mas? Iya, sebenarnya aparat kepolisian itu banyak melanggar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian ya. Kayak misalkan kita kan semua dilindungi sama hak asasi manusia. Dan di sini hak asasi manusia itu ya kayak dipandang sebelah mata lah sama aparat kepolisian. Jadi hak asasi manusia itu yang pertama itu kan hak dari setiap orang untuk hidup. Terus yang kedua itu ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang ketiga, hak untuk tidak disiksa. Tapi kemarin aja banyak warga-warga Wadas yang disiksa oleh kepolisian. Jadi dia udah melanggar hak
tersebut. Terus yang keempat itu ada hak untuk berserikat atau berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, kayak masyarakat yang kontra ini aja, pendapatnya aja selalu dibungkam. Nah, itu dia yang masih jadi pertimbangan kita semuanya. Terus yang kelima itu ada hak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, yang keenam ini ada hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Nah, yang sama-sama kita ketahui kemarin banyak dari warga yang hak-haknya itu kayak ya tidak dilihat sama pemerintah juga. Makanya ya inilah yang harus kita angkat teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita ada lagi pertanyaan nih, banyak banget pertanyaannya. Ada dari Reinhard _ Simkir. Mbak, ini sebentar ya, Izin saya bertanya. ganti device dulu ya. Sebentar, Mbak. Oke, Mas. Kita mungkin kita bisa lanjut ke Mas Michael dulu kali ya, sembari menunggu Mas Naufalnya join. Ini ada pertanyaan dari Reinhard. Bentar ya. Izin bertanya kepada kedua narasumber. Yang jadi pertanyaan, kenapa yang dipilih Desa Wadas, sedangkan Desa Wadas berjarak 10 km dari Bendungan Banner, di mana masih banyak daerah di Purworejo. Dipersilakan untuk Mas Michael. Oke, izin ya. Mungkin karena saya juga nggak orang lingkungan kali ya, nggak orang tanah, agraria. Jadi sebenarnya ya kita tahu sebenarnya kalau kenapa Desa Wadas ini dipilih, mungkin kaya akan batu andesit. Tapi itu juga jadi pertanyaan. Di sini kenapa pemerintah nggak melihat nih, kalau misalnya sebenarnya tanah-tanah yang di Desa Wadas ini sangat diperlukan untuk bisa dibilang mata pencarian warga sekitar kan. Nah inilah memang sebenarnya perlu kita suarakan sih sama pemerintah. Dan mungkin sekarang kan belum terjawab kan. Kalau misalnya kenapa Desa Wadas dipilih, ya kita tahu sumber daya alam untuk batu andesit, untuk pembangunan bendungan bener, untuk pengairan Bandara Yogyakarta itu tercukupi gitu, bisa diambil dieksploitasi SDA dari Desa Wadas untuk batu andesitnya. Ya itulah kenapa Desa Wadas dipilih. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah nggak punya other choice, pilihan lain untuk pembangunan batu andesit yang bisa diminimalisir? Namanya itu kalau nggak salah di ekonomi biaya pembangunan, risk cost-nya, apa yang menjadi pengorbanan gitu kan. Karena kan sebenarnya kawan-kawan nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita berharap dalam satu pembangunan itu semuanya diuntungkan atau semua nggak bisa. Harus ada yang namanya biaya pembangunan, risk cost-nya. Dan itulah sebenarnya pemerintah kita harap mencari daerah yang betul-betul memperkecil atau mempersempit biaya pembangunannya supaya pihak-pihak yang dirugikan semakin kecil. Dan pihak-pihak yang dirugikan ini mungkin bisa dibilang bisa ditangani oleh pemerintah, misalnya dari ganti rugi dan segala macam. Mungkin itulah, balik ke moderator. Mohon maaf untuk Mas Michael tadi dalam ekonomi apa namanya, Mas? Kalau nggak salah ya, saya namanya itu biaya pembangunan. Karena dalam pembangunan suatu proyek itu kan ada yang harus dikorbankan gitu kalau nggak salah teorinya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Michael. Sembari menunggu Mas Naufal, ini ada pertanyaan lagi dari penonton mengenai AMDAL lagi, AMDAL yang dimana dari Mas Reinhard, yang dimana berpotensi juga menghasilkan bantuan andesit juga. Lalu izin bertanya ke Pak Michael,
Jika AMDAL Desa Wadas disamakan dengan AMDAL Bendungan Benar, berarti harusnya tidak bisa asal diberi izin. Apakah ada pasal yang mengikat hal tersebut? Gimana itu, Mas Michael? Oke, mungkin izin menjawab ya soal AMDAL. Sebenarnya inilah yang tadi saya bilang. Artinya sebenarnya kita tahu pengertian AMDAL kalau dilihat di Undang-Undang Cipta Kerja itu kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup. Yang artinya kan, kalau bisa dibilang kajian ya, kajian lingkungan hidup untuk suatu pembangunan, pengambilan keputusan. Artinya apa? Artinya ini AMDAL udah harus dibentuk sebelum suatu pembangunan itu dijalankan. Nah, inilah yang menjadi bisa dibilang ya salah berjalan mungkin di negara kita kan. Udah contoh kecilnya itu aja lah, contoh besar ya, contoh kecil. Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara Baru, itu izinnya udah ada. Ya izinnya dari undang-undang loh yang beri izin pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Bayangkan kalau di hierarki perundang-undangan itu tingkat kedua di bawah Undang-Undang Dasar. Tapi amdalnya kalau saya rasa saya sering saya baca-baca, bisa kawan-kawan baca juga itu amdalnya masih dalam proses ongoing. Padahal izinnya udah ada. Dan saya bingung. Kenapa bisa seperti ini? Kayak terbalik logika pemerintah. Belum dikaji nih masyarakat di sana. AMDAL itu kan setahu saya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu harus melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung dalam pembuatannya. Masalahnya kita tahu masyarakat yang terdampak secara langsung di Desa Wadas itu ada yang nggak setuju. Tapi kenapa sampai pengukuran tanah udah terjadi? Artinya apa? Artinya ada yang kecolongan di pembuatan AMDAL-nya. Dan menurut saya sebenarnya izinnya itu bisa dibatalkan. Dan memang itulah dari gugatan TUN yang diajukan oleh masyarakat. Karena memang dari masyarakat juga dirugikan, mungkin dari AMDAL-nya pun belum ada. Dan itulah yang menjadi, ya bisa dibilang lah, miss dalam penegakan hukum kita lah ya. Kenapa izinnya dulu keluar, baru ada AMDAL-nya. Mungkin itulah, dibalikkanlah ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Michael. Ini kita terhubung lagi dengan Green Force. Halo, Mas Noval, apa suara saya terhubung? Iya, masuk, Mbak. Masuk. Ya. Tadi ini ada pertanyaan dari Mas, apa ya tadi ya, lupa. Ada pertanyaan dari Mas Reinhardt. Izin bertanya kepada kedua narasumber. Yang jadi pertanyaan, kenapa yang dipilih Desa Wadas, sedangkan Desa Wadas itu berjarak 10 km dari bendungan Benernya? Padahal kan masih banyak lagi desa-desa yang di Purworejo, seperti itu, Mas Naufal. Oke, izin jawab. Ya, jadi yang tadi saya sudah sampaikan juga, kita sama-sama melihat di sini. Oh, mantul sore. Ya, kita sama-sama melihat di sini Desa Wadas itu 40 juta hektar yang dimana itu terdapat sebuah hutan yang bagus, air yang bagus. Jadi itu memang cocok untuk pembuatan bendungan itu. Jadi ya pemerintah melihatnya karena di Wadas itu ya seperti itu. Dari airnya bagus, dari ada bebatuan dan juga ada hutan-hutan yang makanya pemerintah ingin sekali di situ. Seperti itu, Mbak. Berarti karena faktor lingkungannya kan ya, Mas? Lingkungannya juga, iya. Faktor lingkungan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Dari peserta sekalian ada lagi yang ingin ditanya? Semisal ada pertanyaan, boleh di-chat ke kolom komentar ya. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Kita bicara santai aja kali ya, Mas.
terlalu ini. Kita terlalu serius dari tadi. Hanya berpacu pada materi. Ini waktu pertama kali mendengar berita ini, reaksi apa yang muncul di pikiran para narasumber kita ini? Untuk pemerintah, 3 kata. Boleh dipersilakan dari Mas Michael dulu. 3 kata untuk pemerintah. 3 Ya. kata itu udah pernah. Lawan itu kan ya? Kenapa Mas suaranya kejauhan, jauh dari ini? Yang terlintas saja waktu pertama kali mendengar berita Wadas ini. Nggak usah pemerintah deh. General aja, umum aja. Mungkin kalau saya ya 3 kata ya mungkin untuk pemerintah. Ya. Pemerintah, oke. Gimana ya? Kita memang lihat kan gimana sebenarnya miskonsepsi dan jalannya penegakan hukum dan kepastian hukum yang berjalan. Jadi mungkin 3 kata untuk pemerintah untuk kasus Desa Wadas. Dialog, perbaiki, pakai otak. Mungkin itulah. Oke. Dialog, perbaiki, pakai otak. Oke, mantap. Dari Mas Naufal, gimana Mas Naufal? Kalau saya baru pertama kali melihat isu di Wadas ini, 3 kata apa ya? Lawan, penindasan, Wadas. Jadi kita harus yang namanya mahasiswa, masyarakat Indonesia, ada rakyatnya yang seperti itu ya, kita harus membantunya, kita melawan, ambil yang positifnya, seperti itu Mbak. Kita harus lawan penindasan Wadas. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya dari para penonton? Sepertinya udah tidak ada lagi pertanyaan, Mas Naufal, Mas Michael. Ini ada salam dari Jenderal Butander. Terima kasih udah mau berbagi ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan berguna bagi masyarakat dan negara. Ada pesan dari Jenderal Butander. Nah, untuk yang terakhir, closing statement dari Mas Naufal atau dari Mas Michael sendiri, boleh. Boleh dari Mas Naufal dulu kali ya. Closing statement kita untuk mengakhiri diskusi kita malam ini. Oke. Mohon izin. Ya, kita di sini sebagai mahasiswa diminta untuk bergerak, untuk membela rakyat-rakyat kecil, membela rakyat-rakyat yang tertindas. Maka dari itu, kita semua harus satu suhu, harus satu pemikiran untuk apa? Untuk ya membangkitkan apa aspirasi-aspirasi masyarakat yang tertindas. Jadi kita harus tunjukkan ke pemerintah bahwasannya masyarakat Wadas itu harus menang dan harus menang melawan pemerintah yang menindas rakyatnya. Mungkin itu saja dari saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Naufal, hidup mahasiswa.
Nah, untuk Mas Michael sendiri, gimana closing statement? Mungkin closing statement saya kalau soal dari normatif hukum lingkungan tadi udah banyak ya, di mana miskonsepsi penegakan Iya. hukumnya. Dan mungkin saya ingin tertarik bicara tentang represivitas dari polisi. Kawan-kawan kita, kalau kita dapat perlakuan yang misalnya dapat, ya gimana ya, kekerasan dari kepolisian, itu kawan-kawan harus berani lawan. Kita lawan. Karena kalau kita merujuk sama peraturan Kapolri, ya, di situ, di nomor 8 tahun 2009, itu tepatnya di pasal 10 huruf C, itu kekerasan itu dipakai kalau sama penjahat, kalau sama pelaku tindak pidana, atau sama tersangka. Emangnya masyarakat di sana yang sedang membela haknya, itu memang penjahat? Apakah memang kita ketika melihat mereka bawa kelewang, bawa cangkul, itu bawa senjata tajam? Padahal kalau kita lihat dari kondisi agraris, dari kondisi tanah, itu sebenarnya memang pekerjaan mereka di sana. Misalnya menanam, bertani, dan segala macam. Tapi kenapa jadi ada, bisa dibilang gimana ya, dijadikan polisi itu bukti permulaan untuk penangkapan. Makanya kawan-kawan, kita harus berani lawan kalau memang ada yang salah. Karena bahkan hukum sendiri sebenarnya melindungi kita, tapi aparatnya yang tidak melindungi kita. Dan akhir kata mungkin, ngukur tanah, itu bawa meteran, bukan bawa 200 personil polisi. Hidup mahasiswa. Ah, siap. Wagilase, wagilase. Aduh, mantap sekali ya Mas Michael closingnya. Mungkin dari saya ya, closing statement. Eh, hidup ini tidak lepas dari yang namanya perjuangan. Jadi jangan menyerah, tetap perjuangkan kekuatan kita bersama. Hidup mahasiswa. Oke. Boleh kali dari narasumber pimpin ini kita, jargon kita. Dari Mas Naufal. Kali bisa. Iya, kenapa Mbak? Ya udah, agak nge-lag kali ya ini jaringannya. Iya nih, aduh. Ya. Udah sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih buat narasumbernya. Terima kasih buat materi yang udah disampaikan. Saya menyimpulkan bahwa Wadas harus melawan mahasiswa, harus kritis. Seperti itu, Mas. Jadi terima kasih buat waktunya. Selamat malam. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa. Selamat malam. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Terima kasih Mbak, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.